Shalom saudara, bagaimana kita menjadi orang yang bawa jiwa pada Tuhan Yesus Kristus, menjadi pemenang jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebuah survei di Amerika Serikat, saudara ditanya kepada orang-orang Kristen di antara jemaat gereja Protestan. Ditanya, di dalam 6 bulan terakhir, how many times did you share with someone how to become a Christian? Dalam 6 bulan terakhir, berapa kali Anda sebagai jemaat Tuhan menceritakan kepada orang lain bagaimana menjadi orang Kristen atau orang yang percaya pada Kristus? Ternyata yang tidak pernah sama sekali dalam 6 bulan itu 55%. Ini jawaban yang paling banyak, lebih dari 50% atau 55% orang-orang Kristen di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak sesulit kita saudara dalam memberitakan Injil, hampir tidak pernah atau zero tidak pernah menceritakan imannya kepada orang lain. Ditanya lagi, berapa sering kamu berdoa, Anda berdoa supaya mendapatkan kesempatan for opportunities to tell others about Jesus Christ? Yang berdoa setiap hari 23%, tetapi yang paling tinggi 27%. Jadi sekali lagi kita menunjukkan kepada kita survei ini sebuah persentage yang paling besar adalah orang-orang Kristen di Amerika Serikat di kalangan gereja Protestan. Mereka tidak pernah menceritakan Yesus pada orang lain dan hampir mereka tidak pernah berdoa. Itu jawaban yang paling banyak. Pendeta-pendeta ditanya, among pastors in evangelical and black Protestant churches, di antara gereja-gereja Injili, gereja-gereja kulit hitam di Amerika Serikat, gereja-gereja Protestan, in the past 12 months, dalam 2 bulan terakhir, how many people have indicated new commitment to Jesus Christ as Savior through your church? Ditanya, dalam 1 tahun terakhir, berapa orang yang menjadi percaya pada Kristus melalui pelayanan Anda? Ternyata yang paling banyak 30% adalah di bawah 4 orang. Dalam 1 tahun 4 orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi apa artinya dari survei ini? Ternyata kita menemukan masih ada yang namanya orang-orang Kristen yang belum pernah menangkan jiwa. Saya sebagai seorang pengajar di sekolah Alkitab, saya sering bertanya kepada mahasiswa saya yang sudah sekolah teologi 4, 5 semester, bahkan ada yang sudah tamat sekolah teologi. Saya tanya, pernah dalam ujian skripsi ada seorang mahasiswa tulis skripsi tentang penginjilan. Saya tanya, kamu udah menangkan jiwa berapa buat Tuhan Yesus? Pernah cerita nggak ya tentang Yesus Kristus? Ternyata saya menemukan berkali-kali banyak orang-orang yang mengaku sebagai mahasiswa sekolah teologi yang nantinya punya gelar STH, sarjana teologi, tapi tidak pernah nginjil, bahkan tidak pernah menangkan jiwa buat Tuhan Yesus. Ini sebuah masalah besar dalam gereja. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, perintah agung Tuhan Yesus jelas sekali bahwa kita harus menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ini ayat-ayatnya tentang perintah Tuhan Yesus yang pasti kita ketahui. Bahkan kalau kita menemukan dalam Perjanjian Baru, setiap buku dalam Perjanjian Baru ditulis oleh para penginjil. Setiap surat dalam Perjanjian Baru ditulis kepada jiwa-jiwa yang bertobat karena pelayanan para pemenang jiwa, pelayanan para penginjil. Setiap surat Rasuli dalam Perjanjian Baru tulis kepada gereja-gereja oleh para penginjil. Buku Wahyu tulis kepada jemaat-jemaat dari hasil pelayanan penginjilan di mana? Di Asia Kecil. Kita menemukan dalam Kisah Para Rasul ini jurnal perjalanan dan pelayanan penginjilan. Murid-murid Tuhan Yesus dipanggil dengan istilah Kristen. Itu dalam komunitas pelayanan penginjilan di Antioquia. Dari ke-12 murid kecuali Yudas Iskariot, semuanya disebut sebagai penginjil pemenang jiwa. Persoalan yang selalu muncul dalam Perjanjian Baru adalah persoalan yang berkaitan dengan prosedur pelayanan penginjilan. Jadi boleh dikatakan saudara, DNA-nya gereja adalah penginjilan. Sehingga tidak salah kalau Charles Spurgeon berkata, a church is a soul-saving company or it is nothing. Dengan kata lain, Charles Spurgeon mengatakan kalau gereja tidak pernah menangkan jiwa, itu bukan gereja. Gak ada yang namanya gereja kalau tidak pernah menangkan jiwa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang penginjilan, itu bukan pilihan. Evangelism is not an option for Christian life. Seringkali dalam gereja kita menempatkan ada yang namanya bagian atau komisi PI misi. Seakan-akan yang namanya penginjilan itu cuma salah satu cabang gereja, pelayanan gereja, salah satu option saja dalam gereja. Ada ungkapan dari T.L. Osborne, seorang penginjil hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Dia berkata, one way, Jesus. Juru selamat satu-satunya hanya Yesus Kristus. One job of Christian. Tugas, panggilan, pekerjaan orang Kristen semuanya adalah evangelism. Tapi kalau ditanya kenapa tidak pernah bawa jiwa bagi Kristus, ini yang sering kali saya tanyakan buat jemaat Tuhan, buat pengerja gereja.
Kadang-kadang ada yang berkata, ini jemaat yang berkata, itu urusan pendeta. Pendeta memang penginjil yang memang harus menangkan jiwa. Ada lagi yang berkata, saya sedang banyak masalah. Orang ibu berkata, saya punya masalah banyak di keluarga, Pak Amos. Ada seorang suami berkata, saya punya pekerjaan banyak. Anak muda berkata, Pak, jerawat saya belum sembuh. Nanti ada yang berkata, nanti dibilang fanatik, Pak. Ada yang berkata, nggak tahu caranya gimana, Pak. Ada lagi yang lebih rohani, biar Tuhan saja yang mentobatkan orang-orang yang berdosa. Tapi ada yang berkata, takut, Pak. Sehingga ada yang menyindir. Ya, evangelism adalah sebuah kata yang menakutkan orang-orang Kristen. A word that scares Christian. Apa arti penginjilan? Sederhananya saja. Simple definition of evangelism. Those who know telling those who don't. Kalau kita tahu Yesus Kristus juru selamat satu-satunya, kita percaya pada firman Tuhan Yesus, tidak jalan kepada Bapa, hanya melalui Yesus Kristus, harusnya kita kasih tahu sama orang lain. Ada lagi yang berkata evangelism, just tell somebody about Jesus. Tapi bagaimana caranya? Saya akan memberikan singkatnya bagaimana kita menjadi pemenang jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah, mari kita menemukannya namanya lifestyle evangelism. Lifestyle evangelism. Apa itu lifestyle evangelism? Adalah satu gaya hidup kita sebagai surat Kristus yang tertulis yang dibaca oleh setiap orang. Penginjilan tanpa kata-kata. Penginjilan yang melalui perbuatan hidup kita. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, memang kita tahu perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita harus berbuah. Kita harus menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang namanya buah pertobatan. Itu yang disebut dengan perbuatan baik. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, gereja Para Rasul menjadi gereja yang bertumbuh. Karena kenapa? Karena mereka menjadi pemenang jiwa. Gimana caranya? Salah satunya adalah, coba lihat ungkapan, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. David Jeremiah berkata, evangelism was not a program in the Jerusalem church. It is a way of life. It was a way of life. Dengan gaya hidupnya orang-orang percaya di Yerusalem, itu menarik banyak orang untuk percaya. Ini yang sering kali jadi masalah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak pernah menangkan jiwa? Karena hidup kita bukan lifestyle evangelism. Kalau kita belajar penginjilan, teknik-teknik dasarnya atau strategi metode penginjilan macam-macam, ya, saya dapat kesempatan belajar di sekolah Alkitab, di sekolah teologi, teknik-teknik penginjilan. Kita diajar macam-macam, tetapi yang paling penting adalah apa? Hidup kita. Hidup kita dulu harus menjadi sebuah lifestyle evangelism. Kalau kita bicara tentang pemuritan, sebelum seorang dimuridkan, sebelum seorang diinjili, ada yang disebut dengan pre-evangelism. Sehingga orang-orang yang belum menjadi Kristen, belum menjadi percaya, seperti kayak di-cultivate. Ya, kalau tanah itu seperti kayak dibuat subur dulu. Supaya apa? Interest in the gospel. Caranya gimana? Melalui hidup kita. Jadi kalau kita mau bersaksi, banyak orang kadang-kadang begini, saudara, kalau mau bersaksi. Gimana ya Pak? Caranya Pak? Karena teman saya begini, teman saya begitu. Nggak salah. Itu ada teknik-teknik penginjilannya. Tapi yang paling penting adalah hidup kita, kehadiran kita. Itu harus jadi terang dan garam dunia. Ada satu survei yang mengatakan bahwa komunikasi. Saya pernah membagikan, saudara, bagaimana kita menjadi orang berpengaruh. Kata-kata kita itu cuma 7%. Vokal kita, intonasi kita 38%. Tetapi apa yang orang lihat itu 55%. Jangan sampai ketika kita bicara tentang Yesus, orang berkata, lu aja hidupnya gak benar. Lu aja masih hidup dengan kemarahan, kepahitan. Ya, Anda tuh hidup ya gak ada bedanya sama orang yang gak percaya sama Tuhan. Ini tantangan buat setiap kita. Kenapa? Our action speaks louder than words. Itu yang pertama. Ya, biarlah kita memiliki satu gaya hidup yang disebut dengan gaya hidup penginjilan. Yang kedua adalah friendship evangelism. Kalau kita baca perintah Tuhan Yesus, kita harus jadi saksi dari Yerusalem
Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini bicara apa? Mungkin ini bicara tentang geografis. Ini bicara tentang jarak, betul. Ya, kalau kita menemukan secara geografis, maka Kisah para Rasul menggambarkan Injil kita akan pertama kali Yerusalem, terus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kalau kita boleh ambil gambarannya secara kedekatan hubungan manusiawi, maka Yerusalem kita ini, itu namanya orang-orang yang dekat dengan kita, who have direct contact, family, tetangga kita, sahabat kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, orang-orang yang selalu berusaha dengan kita. Dan ini menarik ya. Kenapa? Karena hasil studi menunjukkan bahwa betul kita harus mulai dari Yerusalem dulu. Seorang ahli pertumbuhan gereja, Win Arn, mengatakan, ya, why do people come to church? Kenapa orang itu bisa datang ke gereja? Lihat, 90% friend invited, 90% friend invited. Jadi kita harus bangun jembatan persahabatan. Melalui hidup kita yang jadi berkat, kehadiran kita yang membuat orang lain boleh mengalami berkat Tuhan, kita mulai bangun persahabatan, friendship evangelism. Nah, ini dia orang-orang sekitar kita, teman kita, kerabat kita. Kita buat daftar, nah, nama-nama teman kita yang kita mesti kita doakan. Ya, mungkin 5 orang, mungkin 3 orang, mungkin 7 orang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sharing life evangelism. Kalau saya baca dalam Kisah 4 ayat yang ke-20, ini perkataan Petrus di hadapan para mahkamah agama, anggota Sanhedrin, tua-tua agama Yahudi yang melarang mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi Petrus dan Yohanes berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kalau kita bicara tentang witnessing, testifying, engkau akan menjadi saksi. Kata saksi dari kata Yunani martus. Itu yang Yesus katakan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kata saksi dipakai adalah kata martus dalam bahasa Yunaninya. Ini adalah orang yang bersaksi sampai mati. Kita menemukan istilah martir. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah orang yang sebenarnya mengalami. Kita tahu istilah saksi itu adalah orang yang melihat sendiri dan mengalaminya. Itu namanya saksi. Jadi kalau kita mau menjadi saksi, kita harus mengalami dulu. Dan ini salah satu cara yang luar biasa menangkan jiwa. Kenapa Rasul Paulus, Rasul yang Tuhan Yesus pakai dengan luar biasa. Ketika dia bersaksi di antara orang-orang Yahudi, dia bersaksi bagaimana dia mengalami perjumpaan dan hidup baru dalam Kristus. Bagaimana dia percaya pada Kristus. Di hadapan Raja Agripa, hal yang sama. Kepada jemaat-jemaat di Galatia juga hal yang sama. Dia memberikan kesaksian, itu yang disebut dengan sharing life evangelism. Sharing life evangelism seperti apa? Kita memberikan atau membagikan, share pengalaman hidup rohani kita dalam Kristus. Yang terdiri ada beberapa bagian, 3 hal yang paling penting. Sebelum bertobat, dan pada waktu kita percaya, dan setelah kita mengalami perubahan hidup dalam Kristus. Jadi kalau kita mau menceritakan pada orang tentang Yesus Kristus, kita sharing life aja. Orang suka berkata sekarang istilahnya testimoni. Nah, seperti begini. Bagaimana kita membagi atau mengorganisasi, to organize ya kisah hidup kita. Sebelum kita hidup dalam Kristus kayak bagaimana? Ya, demi saya menceritakan pada orang lain. Mungkin seorang ibu Decita sama seorang ibu lain yang diambang perceraian. Dia cerita, saya juga dulu mengalami masalah rumah tangga yang sama seperti kamu. Tapi saya mengalami hidup dalam Kristus. Saya committed my life to Jesus. Dan setelah itu, saya bisa mengampuni suami saya. Dan ketika saya mengampuni suami saya dirubah Tuhan. Anak muda dia bisa cerita sama temennya yang pengen bunuh diri. Dia cerita, gue juga sama seperti lu dulu. Gue sering berpikir pengen mati. Tapi ketika gue dengar khotbah di YouTube, ya, Pendeta Amos yang khotbah, ya boleh dong, ya saya ngomong tentang hidup saya, saudara. Gue dengar Pendeta Amos khotbah, gue menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu heran, gue mengalami damai sejahtera, gak ada lagi pikiran untuk bunuh diri.
padahal masalah masih ada. Nah, itu cara yang paling luar biasa, sangat powerful. Apa itu? Sharing life. Makanya pertanyaannya, saudara, ini saya pernah bagikan dalam channel YouTube ini. Apakah saya sudah sungguh menerima keselamatan dalam Kristus? Ini sangat penting. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pernah ditanya lagi di Amerika Serikat, how important is it to share your faith with others? Seberapa pentingkah kita menceritakan iman kita kepada orang lain? Ternyata coba lihat, ini generasi milenial. Ya, lihat. Tidak 100% orang Kristen, ini survei di Amerika Serikat, yang mengatakan itu hal yang penting. Itu hal yang penting untuk menceritakan iman pada orang lain, iman kita kepada Yesus Kristus kepada orang lain. Ini pertanyaannya. Kalau kita punya obat untuk menyembuhkan penyakit kanker, apakah kita tetap diem atau kita harus cerita sama banyak orang? Kalau kita punya obat to cure the dead, menyembuhkan, membuat orang yang bisa mati ya karena satu penyakit, dan kita tahu obatnya, kita diam aja. Kita adalah orang yang paling kejam di dunia. Kita harus pergi keluar, kita harus ngomong sama orang lain, kita harus bagikan pada banyak orang bahwa ini bisa menyembuhkan. Di tengah-tengah pandemik seperti begini, ya banyak orang bertanya, banyak perdebatan, ini obat yang bisa menyembuhkan akibat dari namanya COVID-19. Dan sampai hari ini kita masih bergumul, video ini dibuat masih dalam pergumulan bagaimana menangani penyakit atau dampak dari COVID-19. Tapi kalau ada orang yang tahu, dia diam saja, itu orang yang paling kejam. Itu orang yang paling jahat di dunia. Kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita sungguh percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat selamatkan, hanya dalam nama Yesus, dan kita diam-diam saja, kita adalah orang yang paling kejam di dunia. Dan saya percaya saudara adalah orang yang mau supaya banyak orang mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati.